أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah hamdan wa ashkuruhu syukran ala ni'amihi wa karamihi wa fadlihi wa taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Baik, teman-teman sekalian, para ustadz dan ustadzah Ponpes Al-Azam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngasih karunia untuk kita begitu banyak, terutama Islam dan iman serta sehat, sehingga kita bisa berkumpul. Dan di antara nikmat hidup adalah kita bersosialisasi, baik berkumpul dengan yang lain, tidak menyendiri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita di sini semuanya secara khusus dan umat Islam secara umum termasuk umatnya yang Allah takdirkan untuk mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, berhubung ini kita ngobrol nyantai aja ya, kapan-kapan baru serius. Berhubung ini masuk bulan Muharram ya, dan kita tahu bulan Muharram ini dijadikan pijakan awal tahun penanggalan Hijriyah. Nah, kita mungkin cerita sejarahnya dulu, terus nanti kita ngebahas sedikit terkait hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya penamaan tahun itu tidak dikenal di zaman Nabi. Jadi tahun Hijriyah itu tidak dikenal. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu tidak dikenal. Sehingga misal kalau ada orang ditanya, kapan kamu lahir? Jadi jawabannya dinisbatkan pada kejadian yang penting saat itu. Misal peristiwa penyerbuan pasukan gajah. Aku lahir 30 tahun setelah peristiwa penyerbuan gajah, nyebutnya begitu. Nah, peristiwa besar itu dijadikan pijakan. Nah, ini menyebabkan surat menyurat dan lain sebagainya itu jadi kacau balau. Kalau nggak ada tahun itu bingung. Sampai saat itu gubernur Yaman, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, itu kirim surat kepada Khalifah, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ini banyak surat-surat negara, kurang lebih begitu. Tidak ada tahunnya, ada bulan-bulannya tapi tidak ada tahunnya. Nah, ini saya nggak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang harus dijalankan duluan, mana yang tidak perlu dijalankan. Nah, gara-gara itu menyebabkan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat senior untuk membuat tahun. Nah, kita mulai dari kapan ini? Adapun nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya itu sudah dikenal oleh bangsa Arab. Karena memang itu peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya aja Dzulhijjah, kelihatan. Memang itu peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, singkat cerita, saat rapat itu banyak sekali yang berusul, gimana kalau penanggalan Islam ini kita mulai dari saat Rasul lahir, kemudian ditolak karena memang itu ada tasyabuh dengan agama sebelah.
Kemudian ada yang mengatakan gimana kalau kita mulai dari Rasulullah saat diangkat jadi nabi. Ada yang mengusulkan saat Rasulullah Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Lalu kemudian sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan terkait penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, lalu diterima usul ini. Nah, karena peristiwa hijrah ke Madinah ini peristiwa besar, dan memang Ali bin Abi Thalib di pemerintahan Abu Bakar, Umar maupun Utsman itu usulnya hampir tidak pernah ditolak. Nah, kalau ngomong itu istilahnya tidak pernah ditolak. Nah, karena memang kedudukannya di sisi Rasulullah dan di sisi Allah sangat mulia. Baik, lanjut lagi. Nah, kurang lebih itu ceritanya. Nah, kenapa tahun penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dan dimulai dari bulan Muharram. Baik teman-teman sekalian, kalau kita membahas hijrahnya Nabi dan para sahabat, ini adalah peristiwa besar yang memang harus kita kenang. Pertama-tama untuk kita tahu bahwa untuk menyikapi perintah Allah SWT yang satu ini, yaitu udkhulu fis-silmi kafah, kita disuruh masuk Islam itu total, nggak boleh setengah-setengah. Berarti menjalankan syariat Islam itu total, harus total. Kalau enggak nanti timpang, kalau enggak nanti Islam nggak bakal kelihatan hebat. Nah, dulu singkat cerita, ketika umat Islam lagi mulai tiarap sebelum penyerbuan Mongol dan sebagainya, terus kemudian ditandai dengan penyerbuan Mongol itu sampai mereka pakai undang-undang Mongol dan sebagainya. Makanya kita jadi hina. Terus kemudian ada fatwa banyak para ulama, diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang memfatwakan bahwa itu haram, nggak boleh. Sehingga ketika umat Islam kembali lagi pada ajarannya, masuk Islam secara total, maka dia naik ke puncak lagi. Nah, masalahnya di Mekah itu kita nggak bisa menjalankan syariat Islam secara kafah, itu nggak bisa. Kan di sana tidak ada syariat azan, karena memang belum ada. Kalau ada azan, wah gawat itu. Dan kalau antum semua tahu sejarah tentang kenapa sholat zuhur, sholat asar itu bacanya sir, sedangkan maghrib, isya, subuh imamnya bacanya jahar, itu diantaranya karena memang khawatir tentang gangguan orang-orang kafir Quraisy. Kalau sholat zuhur asar bacanya jar, ketahuan lokasi kita, selesai. Karena dulu orang itu masuk Islam sampai sembunyi-sembunyi, nggak berani menampakkan keislamannya. Ibnu Umar itu masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya. Abdullah bin Umar itu masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya, tapi bapaknya nggak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Ketika bapaknya masuk Islam, dia baru ngomong, loh kenapa saya takut? Nah, karena memang siksaan yang muncul serem-serem, nggak perlu tak ceritakan di sini. Antum sudah tahulah apa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dialami Zubair bin Awam, apa yang dialami oleh keluarganya Ammar bin Yasir dan lain-lain. Nah, baik, lanjut lagi. Terus kenapa kalau maghrib isya jahar? Ya karena kalau malam orang Arab pada mabuk. Nah, nggak bakal fokus kepada yang seperti itu. Memang budaya begitu, setiap malam pasti mabuk. Jadi saya pribadi pun cukup kesulitan untuk menyebutkan sahabat yang tidak pernah mabuk di masa jahiliyah. Yang anak tahu satu aja, yang selain itu anak nggak tahu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar dulu mabuk, Hamzah mabuk, siapa nggak mabuk? Memang itu udah budaya. Baik, lanjut lagi. Bahkan para sahabat untuk menjalankan udkhulu fis-silmi kafah, mereka pada hijrah yang awalnya ke Habasyah, terus kemudian ke Madinah, itu yang ke Madinah itu sampai mereka nggak bawa apa-apa, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kullu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhajiruna sirron. Semua sahabat Nabi hijrah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, illa Umar bin Khattab, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kalau sembunyi-sembunyi ngumpet supaya nggak diketahui orang lain. Berarti kalau umpet-umpetan mustahil
bisa bawa harta bendanya. Ada yang punya 1 gentong emas tuh ditinggal, Masya Allah. Rumahnya ditinggal begitu sampai Madinah, ternyata rumahnya dikuasai oleh kafir Quraisy. Itu biasa kayak gitu. Dan mereka pengorbanannya luar biasa untuk menyebarkan Islam, untuk menjalankan Islam secara kafah. Dan alhamdulillah kita di Indonesia bebas. Alhamdulillah kita di Indonesia bebas menjalankan syariat Islam, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Tentu ini nikmat. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, dan Madinah itu seperti yang kita tahu, itu dulu namanya Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Ketika Rasulullah datang, diganti dengan nama Al-Madinah. Madinah itu kalau kita buka kamus, nanti artinya adalah kota. Tapi kalau kita tahu perbendaharaan suku bahasa Arab itu, Madinah itu sebenarnya artinya peradaban. Makanya dalam istilah kita kaum Madani, maksudnya kaum yang berperadaban. Berarti Rasulullah SAW di Madinah itu sedang membangun peradaban. Sedang membangun peradaban yang indah yang dialami oleh umat Islam zaman dulu setelah zaman Nabi ya. Baik di Andalusia atau di Irak atau di Syam atau dimanapun itu, bahkan di Indonesia, itu dimulai dari di Madinah. Rasulullah SAW yang membangunnya. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini tentu ketika Rasulullah datang ke Madinah dan khutbah pertama Nabi itu nanti akan dijadikan pijakan bagaimana membangun peradaban. Khutbah pertama Nabi di Madinah itu akan dijadikan oleh umat Islam yang membangun peradaban, itu dijadikan pijakan. Nah, jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka semua orang, tidak hanya orang-orang Ansor saja, orang-orang Muhajirin, tapi juga orang-orang Yahudi, itu datang untuk melihat Nabi. Mana sih Nabi akhir zaman itu? Nah, misal contoh kayak Huyai bin Akhtab dengan saudaranya. Huyai bin Akhtab ini kan pemimpin suku Bani Nadir ya, suku Bani Nadir yang ada di jantung kota Madinah. Ketika melihat ceritanya Ibunda Sofiyah ya, Ibunda Sofiyah ini kan anaknya Huyai bin Akhtab. Beliau berkisah bahwa aku itu tidak pernah tidak diajak rembukan oleh bapakku dan pamanku. Setiap apapun pasti diajak rembukan, kecuali saat mereka melihat Rasulullah. Kecuali saat mereka lihat Rasul cuma ngobrol berdua, cuman Sofiyah ikut dengar. Saat itu pamannya pun nanya, maksudnya adiknya Huyai bin Akhtab, gimana, apa benar itu Nabi akhir zaman? Itu benar Nabi akhir zaman. Terus gimana sikap kita? Mulai saat ini kita mulai mengadakan permusuhan kepada dia, karena dia bukan dari golongan kita atau bukan dari keturunan Bani Israel. Kurang lebih begitu ucapan Huyai bin Akhtab sebagaimana dituturkan oleh ibunda kita Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Baik, lanjut lagi. Nah, ini Huyai bin Akhtab. Mari kita lihat orang Yahudi yang lain yang saat itu masih Yahudi, yang kemudian nanti dia masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau ini adalah pendeta Yahudi, rahib Yahudi, ulamanya. Bapaknya pendeta, ulama juga. Ini kalau nasabnya kita tarik terus ke atas, itu sampai Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kan Masya Allah, turunannya, darahnya begitu bagus ya. Nah, ketika melihat Rasulullah, kata beliau, ma ra'aituhu kadzdzaba. Jadi seorang ulama itu zaman dulu ya, itu kalau melihat sesuatu itu bisa nebak. Nah, dia mengatakan, aku tidak melihat di wajah orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, itu seorang pendusta. Jadi ucapannya itu nggak pernah berdusta. Orang kalau pakar tuh bisa kayak gitu. Pedagang tuh, yang pedagang besar ya, yang usianya di atas 50-an, itu kalau melihat orang juga bisa menilai ini tukang bohong atau tidak. Bahkan teman-teman sekalian, pernah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu jami'an itu melihat orang berjalan itu loh, itu bisa nebak profesinya apa. Orang jalan kaki itu loh,
Kata Imam Syafi'i, dia tukang kayu, tukang gergaji kayu. Kata Imam Ahmad, enggak, dia petani. Nah, rasanya kan aneh, masa salah menilai kan mustahil ya. Jadi caranya kelihatan. Antum melihat orang kan beda nggak Pak? Tukang kayu, tukang petani, tapi jalannya beda. Ini maksud anak, ulama itu salim itu. Jadi semua ilmu itu paham zaman dulu ya, semua ilmu paham. Baik, tak singkat aja ya terkait kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini. Akhirnya orang itu ditemuin sama mereka berdua. Kami berbeda pendapat terkait profesimu. Salah satu dari kami mengatakan Anda ini adalah tukang kayu, sedangkan salah satu dari kami itu mengatakan Anda itu adalah petani. Nah, mana dari kami yang salah? Terus dia ngomong, aku itu dulu adalah seorang tukang kayu sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi profesi kayu itu lama gitu. Kemudian aku tinggalkan dan sekarang aku sudah berprofesi jadi petani itu sudah 5 tahunan. Masya Allah. Ternyata asar jalan tukang kayu itu tidak hilang. Nah, berarti dua-duanya benar. Terus kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan lagi, kata beliau ya, Rasulullah pun khutbah pertama kali di Madinah. Yang khutbahnya, ana yakin antum semua udah hafal loh. Nah, ayyuhan nas, kata beliau, wahai sekalian manusia. Kalau kita, sebelum tak lanjut khutbahnya ya, lazimnya orang ketika datang ke sebuah negeri yang seorang pemimpin, harusnya khutbahnya kan khutbah politik ya. Gimana orang-orang itu tunduk di bawahnya, terus di bawah kakinya nurut, terus semua bisa diatur, kan begitu ya. Biasanya khutbah-khutbah orang, seorang pemimpin kan begitu, isma'u ati'un, dengerin aku, taati aku, terus nanti didikte apa gitu. Nabi Muhammad gak ngomong begitu. Mari kita lihat ya, pertama kali yang diucapkan afsyus salam, tebarkanlah salam, wa ata'imut ta'am, ngasih makan kepada mereka yang membutuhkan, wasilul arham, sambunglah tali silatur rahim, wasallu fil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam yang mana saat itu orang-orang pada umumnya sedang tidur. 4 hal yang perlu kita jalankan, dan di penutup hadis ini itu kalimatnya nggak ngomong masalah negara. Tadkhulunal jannata bisalam, pasti kalian masuk surga dengan selamat. Coba tak cari pendapat para ulama, di antaranya kalau nggak salah hadis ini tuh di riwayat Bukhari, kalau nggak salah, nanti tolong dicek kalau Bukhari atau Muslim. Terus kemudian kalau nggak Ibnu Hajar atau Imam Nawawi mengomentari hadis ini, makna dari tadkhulunal jannata bisalam, kamu masuk surga dengan selamat, itu maksudnya bila hisab wala azab, nggak dihisab apalagi di azab. Ini kan nikmatnya teman-teman sekalian, kan kita maunya juga gitu. Nah, nanti di akhirat nggak perlu dihisab, nggak perlu diazab, langsung masuk surga. Nah, itu caranya 4 hal ini. Kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab itu ya caranya 4 hal ini. Nah, mari kita urai sedikit-sedikit teman-teman ya. Kita urai dari hadis Nabi ini. Pertama, afsyus salam, tebarkanlah salam. Kalau kita terjemahkan assalamualaikum, itu artinya kan keselamatan, kesejahteraan buat kalian. Semoga alaikum menimpa dari atas bek gitu kan. Kayak kita dapat apa ya, hujan emas seolah-olah kan begitu. Dan itu sesuatu yang istimewa ya. Jadi agama kita itu dinus salam, agama kita agama keselamatan. Ngajak orang kita masuk ke suatu negeri-negeri itu fokusnya bukan menjajah, tapi ngajak orang untuk masuk Islam, untuk selamat. Lihat ya perbedaan kita dengan orang di luar kita. Kita kalau masuk sebuah negeri, itu orang negeri itu masih utuh gitu. Mungkin kalau ada perang ya sedikit lah, masuk Islam semua. Tapi kalau selain kita, lihat di mana-mana. Nah, pasti suku asli negeri itu punah. Pasti suku asli itu punah atau hampir punah. Nah, ya antum lihat aja di contoh yang terbaru lah. Nah,
Lanjut lagi, pertama afsus salam, tebarkanlah salam. Dalam hal ini Rasulullah SAW di kesempatan yang lain mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian nggak mungkin bisa masuk surga kecuali kalian beriman kepada Allah. Harus iman dulu, ini kunci. Nah, kan kasihan orang-orang yang punya amalan soleh banyak tapi dia bukan orang Islam. Maka dikisahkan di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, wa taqatta'at bihimul asbab, sebab-sebab untuk dia dapat rahmat, sebab-sebab untuk dia masuk surga, taqatta'at, terputus. Nah, sedekahnya nggak ada nilainya, berbuat baiknya tidak ada nilainya. Ya karena dia tidak beriman, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalian nggak mungkin bisa masuk surga kecuali kalian beriman sama Allah. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian nggak mungkin bisa, iman kalian nggak mungkin sempurna, melainkan kalian harus saling suka kepada saudara muslim, harus saling cinta. Lalu kemudian kata Rasulullah, afala adullukum ala amalin in taf'aluh tahabu bainakum. Mau nggak tak kasih tahu kalian suatu amalan yang kalau kalian lakukan kalian jadi saling mencintai? Lalu kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam antara kalian, sesama kalian. Ini Islam. Lihat orang-orang kafir, mohon maaf ya, contoh misalnya kayak di zaman Nabi lah, bagaimana sekelompok, segerombolan lah orang-orang Yahudi mengucapkan ucapan kepada Nabi, assalamualaikum. Lihat, kecelakaan atas kalian. Lihat, mereka ngomong gitu, kecelakaan atasmu ya Muhammad. Terus kemudian Nabi Muhammad kan menjawabnya cuma waalaikum. Lihat, gak ada dari mulutnya tuh kalimat yang rusak, yang busuk, nggak ada. Ibunda Aisyah kan ngamuk-ngamuk, terus kemudian diucapkan dengan kalimat yang walanatullah alaihi, terus ibu kan ditegur sama Nabi. Lihat, lidah seorang muslim tuh indah sekali. Nah, gimana di Al-Quran tuh, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hawana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh ngatain hal yang buruk kepadanya, cercaan, makian dan sebagainya, yang diucapkan dibalas dengan hal yang indah. Qalu salama, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, ucapan-ucapan selamat, bukan membalas dengan kalimat-kalimat yang busuk, yang buruk. Tidak seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Nah, tapi ada satu kisah sedikit. Nah, dulu ketika anak itu nyantri di sebuah daerah, bukan di Jateng, di Jatim ya, pokoknya di sebuah daerah. Nah, di sebuah ma'had Ali itu. Nah, dan antum tahu ya, biasanya kan pesantren salaf itu kalau datang awal-awal itu kan kadang nggak disukai karena beberapa hal itu tidak sama dengan masyarakat sekitar. Nah, ya wajar, itu di mana-mana wajar. Nah, saat itu mereka itu warga sekitar tuh apa ya, benci banget dengan kita. Nah, mungkin sholatnya ada yang berbeda, padahal itu masalah khilafiyah dan sebagainya. Dan kita tahu, mereka juga tahu bahwa itu khilaf. Nah, singkat cerita, ada seorang teman, itu namanya Muhammad Hamdi, masya Allah sekarang jadi ustadz top di Sulawesi sana ya. Nah, beliau itu punya budaya menebarkan salam. Jadi ketika ada warga gitu, dia lewat itu, assalamualaikum, walaupun tidak dijawab, tapi nggak pernah bosan untuk menebarkan salam. Sampai akhirnya, kan kata Nabi, menebarkan salam itu menjadikan orang saling cinta. Mari kita buktikan, di real itu seperti itu enggak? Ya pasti seperti itu kan. Kita apa ya, kalau melihat realnya lebih mantap lagi. Nah, seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, kaifa tuhyil mauta, ya Allah, gimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah meninggal? Lalu Allah menjawab, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Kan dijawab, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi, hanya saja biar hatiku tentram dengan melihat mukjizatmu, orang lebih begitu. Mari kita lihat praktek ya di lapangan seperti apa. Lambat laun sampai mereka melempar jawab, akhirnya menjawab salam. Bahkan ketika si teman ini lupa, pas berpapasan mungkin lagi sibuk, belum melempar salam, malah mereka duluan yang lempar salam.
bahkan di masa ana saat belajar di situ itu kita sampai masuk di TPA mereka. Biasanya kan pondok-pondok salaf itu kan identik dengan kemampuan bahasa Arab yang aktif gitu kan. Kalau pesantren tradisional kan bukan itu, fokusnya kan fokus baca kitab gitulah ya. Akhirnya kita sampai diminta datang ke sana ngajar bahasa Arab di TPA mereka itu, masya Allah. Ini gara-gara menebarkan salam. Dan lupa ana di kitab apa gitu. Ana juga belum cross check hadisnya sahih atau tidak. Itu para malaikat keheran-heranan ketika seorang muslim bertemu muslim yang lain gak ngelempar salam, itu keheran-heranan. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, itu terkait salam dan termasuk fadilah salam ya. Terus kemudian wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang yang membutuhkan. Nah, ngasih makan orang itu keutamanya banyak banget. Dulu aneh saat masih di Bogor ya, ada temen yang suka traktir itu masih terngiang-ngiang. Bukan berarti aneh minta ditraktir teman-teman ya. Dia suka traktir itu, padahal cuma dibawa ke warteg. Nah, menu suruh ngambil, dulu kan kalau kita ke warteg biasanya ambilnya tempe lagi, tahu tempe, terserah pilih apa lah. Nah, tongkol gitu-gitu masih terngiang-ngiang. Nah, dan biasanya orang yang dermawan di satu kampung, di satu RT lah, itu rumahnya terjaga sekali. Ketika dia keluar, pasti tetangganya akan jagain rumahnya itu. Bener-bener disayang gitu loh, tetangganya pasti suka. Nah, padahal orang yang disebut dermawan itu mustahil secara logika ya, dia menginfakkan lebih dari 10% hartanya. 5% aja itu udah disebut sangat dermawan. 5% aja. Nah, antum cek orang yang dermawan itu kekayaannya pasti lebih berpuluh-puluh kali lipat dari yang diinfakkan. Nah, dan ini salah satu sifat para penduduk surga nanti ya. Misalnya di surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka mengasih makan orang-orang miskin, yang tertawan, anak-anak yatim. 'Ala hubbihi, apa artinya 'ala hubbihi teman-teman? Kan artinya di atas kecintaannya. Itu kalau antum baca tafsirnya, itu artinya padahal mereka butuh. Nah, berarti mereka ngasih makan padahal mereka butuh makanan itu. Nah, sekarang posisi kita mau makan nasi padang tiap hari juga mampu. Mau ngasih makan satu orang ya misalnya, tiap hari nasi padang juga mampu. Nah, nggak berat begitu loh. Nah, zaman dulu tuh sampai berat itu, sampai ngasih. Atau di kesempatan yang lain Allah bilang, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, mereka yang mau infak, nah, baik saat lapang maupun saat sempit. Ini menunjukkan bahwa syariat ngasih makan itu fadilahnya besar sekali. Nah, lanjut lagi, apalagi saat musim-musim Ramadan gitu ya. Nah, saat musim-musim Ramadan ini sebentar lagi tanggal 10 Asyura ya, kita disunahkan untuk puasa. Nah, biasanya kalau ada donasi ngasih makan untuk yatim, anak-anak santri itu insya Allah pahalanya banyak. Apalagi ngasih makan santri ya, para penuntut ilmu. Nah, puasa Asyura itu hukumnya apa teman-teman? Dulu wajib gitu. Dulu wajib, seperti puasa Ramadan. Ketika Allah syariatkan puasa Ramadan, kemudian puasa Asyura itu jadi sunnah, tapi awalnya wajib. Baik, lanjut lagi. Terus kemudian wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Teman-teman sekalian, namanya juga rahim ya. Rahim itu kan diambil dari kata rahmun. Rahmun itu kan rahim ya, udah jadi bahasa Indonesia kan. Jadi menyambung tali silaturahim itu memang yang ada hubungan keluarga. Kalau keterangan para ulama, antum cek aja dimanapun pasti sama, yaitu yang ada hubungan keluarga dengan kita dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, sama aja. Nah, dan makna menyambung tali silaturahim itu, mari kita lihat ya bagaimana cara ucapan Nabi dan tindakan Nabi. Nanti untuk kita contoh menyambung silaturahim itu seperti apa.
Kalau ucapan Nabi itu laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang lain. Kalau itu kewajiban namanya, bukan suatu yang ihsan itu. Ihsan itu harus sesuatu yang lebih. Nah, orang sudah baik sama kita, kita baik sama dia, ya memang wajib. Masa enggak kayak gitu? Nah, tapi kata Nabi yang disebut menyambung silaturahim itu adalah ketika hubungan kerabat diputus, dia berusaha untuk menyambungnya. Nah, itu baru top itu. Itu baru top. Kadang mohon maaf, ayahanda kita atau ibunda kita itu ada konflik dengan keluarganya sendiri, dengan saudara-saudaranya. Kadang begitu, nggak tahu orang-orang tua itu semakin kesini tuh kadang semakin menua, semakin kekanak-kanakan kadang. Terkadang ya sikapnya itu nggak semua, ini nggak nyebut semua. Yang semakin bijak lebih banyak, yang semakin bijak lebih banyak. Nah itu kita sebagai anak, misalnya apa ya, ibu kita memutus hubungan dengan paman kita, adiknya sendiri, adik laki-lakinya. Nah kita berusaha untuk nyambung. Nah gimana caranya supaya baik lagi, bukan kita malah ngepro dengan orang tua kita terus malah bikin runyam, atau jangan-jangan gara-gara kita malah runyam. Itu malah nggak benar. Nah, dan kalau yang dilakukan Nabi ya itu penuturan ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi itu motong kambing gitu, maka nanti ngambil bagian pahanya, ngambil bagian apanya itu, kasihkan si ini nih, ini dulu temannya Khadijah, kasihkan si ini nih, ini kerabatnya Khadijah, kasihkan ini, terus kayak gitu. Jadi cara silaturahim itu, mohon maaf, kalau bapak kita, ibu kita itu punya teman akrab, terus qadarullah ke orang tua kita atau sembah kita sudah meninggal, kita berusaha untuk tetap nyambung. Nah, tetap berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita dan kerabat kita. Nah, kita berusaha untuk baik sama mereka, tidak hanya kepada orang tua dan kerabat kita saja. Nah, itu terkait makna silaturahim yang diantara keutamanya adalah usia orang diperpanjang dan rizkinya Allah perbanyak. Nah, adapun kalau nggak ada hubungan kerabat itu tidak disebut silaturahim, tapi apa? Namanya menjalin ukhuwah. Ada masjid baru itu di Tirto Agung dikasih nama, tahu nggak? Ukhuwah Islamiyah. Mungkin berangkat dari situ, yaitu berusaha untuk apa ya, bahwa kita ini sesama muslim harus rukun, harus guyub dan sebagainya ya. Aneh kurang tahu ya, tapi dari penamaannya kok seperti itu. Atau misalnya kayaknya di Sukoharjo ada pesantren namanya Al-Ukhuwah ya, mungkin juga maksud dikasih nama kita sama muslim harus guyub lah. Nah, aneh pernah main ke sana. Teman aneh ada yang ngajar di sana setahu aneh. Nah. Baik, lanjut lagi. Dan tiga hal ini kalau kita lihat itu hubungan makhluk sesama makhluk ya, hubungan kita dengan sesama makhluk. Terus kemudian ditambah yang nomor 4, dan ini hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa shallu fil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam ketika orang-orang lagi tidur. Nah, dan ana nggak tahu ya, menurut cross check ana, tapi ana surveinya nggak banyak, santri yang tidak pernah putus sholat malam itu kayak nggak perlu diurus itu, biarin aja Pak, nggak bakal melanggar dia, biarin aja. Santri yang nggak pernah putus sholat malam itu nggak mungkin melanggar Pak. Pasti antum lihat survei kan, anak yang sholat malamnya nggak pernah putus itu kan, itu nggak perlu diurus, udah baik sendiri dia. Kadang ngejar-ngejar kita, malah nanya inilah, nanya apalah, gitu-gitu. Nah, mungkin bagus juga kali kalau di sebuah pesantren sholat malam itu diwajibkan, walaupun kalimat diwajibkan itu banyak ustadz yang menentang. Ustadz kibar itu banyak yang menentang. Lu gimana kalian mewajibkan sesuatu yang sunnah? Sudahlah, Allah udah menetapkan itu sunnah, nggak usah diwajibkan. Ya mungkin pesantren yang mewajibkan itu punya pandangan sendiri ya, maksudnya menekankan lah. Nah, tapi teman-teman sekalian, kalau antum pernah lihat namanya Daulah Al-Murabitin
Pernah dengar belum ya? Dinasti Almorabitin yang ada di daerah Maroko itu kerajaan itu munculnya dari mendisiplinkan satu masyarakat itu dengan sholat. Serius itu, sampai mereka bikin hukuman sendiri. Orang kalau ketinggalan sholat jamaah 1 rakaat, maka dia harus dipukul sebanyak 10 kali. Ada hadisnya? Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya wujud mendisiplinkan diri biar terikat sama Allah gitu loh. Nah, kalau ketinggalan 2 rakaat berarti 20 kali pukulan. Kalau 4 rakaat, hitung aja sendiri kira-kira berapa. Nah, dan mereka ketika mengikat diri dengan Allah itu, Masya Allah, akhirnya jadi sebuah negara. Sebenarnya para ustadz dan ustadzah sekalian itu, Andalusia itu harusnya sudah sirna di tahun 400 Hijriah. Kan dia sinarnya di tahun 800 Hijriah. Nah, saat itu sudah benar-benar habis itu, mau habis. Ditolong oleh daulah Almorabitin, oleh rajanya saat itu namanya Yusuf bin Tashafin rahimahullah ta'ala. Kisah panjang itu, aneh nggak perlu cerita masalah itu. Intinya ketika orang hubungannya sama Allah itu diperbaiki, nanti keadaannya dia akan baik, semuanya akan baik. Kalau nasihat para salaf kuno dulu sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, aslih muamalataka ma'allah aslaha lakallahu hayatak. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, nanti Allah akan memperbaiki hidupmu. Masya Allah, dipraktekkan pasti nyata. Saya dulu punya teman itu, ya cerita sedikit ya, dia ustadz itu, dia mahasiswa Lipia, sudah menikah tapi nggak bisa kerja, bisanya cuman les privat. Kalau jualan nggak bisa. Istrinya itu sepupu ibu ana. Nah, singkat cerita kan istrinya itu dari keluarga yang berada gitulah. Sedangkan si teman ini teman ana nikahin sepupu ibu ana, panjang ceritanya. Nah, singkat cerita, ana kan waktu itu bisa usaha jualan ini itu di Jakarta, Masya Allah apa aja bisa dijual, semuanya bisa. Masuk pasar, keluar masih bawa duit itu, apapun bisa dijual. Nah, kadang aneh motivasi dia untuk kerja gitu loh, maksudnya kan dia hanya les privat itu dia sepekan tuh cuma 2 kali, per kedatangan cuma 15.000, belum dipotong ongkos transport. Masya Allah. Nah, ini memang nggak bisa dia untuk ikut jualan, nggak bisa, mungkin malu atau apa nggak ngerti ya. Tapi masalah hubungannya sama Allah itu wah luar biasa. Sholat jamaah itu nggak pernah tinggal. Anaknya masih bocah itu dibangunin, diseret ke masjid. Maksudnya anaknya sudah apa ya, sudah terdidik untuk itu. Nah, dan ternyata kehidupannya menghidupnya Allah perbaiki benar itu. Masya Allah. Ya, pertama-tama diminta untuk jadi imam masjid, terus kemudian sama pengurus masjidnya dikontrakkan. Itu kan luar biasa kayak gitu di Jakarta itu. Terus nambah. Kemarin main ke rumah, alhamdulillah sudah bawa mobil. Main ke rumah sudah bawa mobil apa ya, Livina atau apa lupa nih. Nah, maksudnya hidupnya Allah perbaiki dia. Itu dari sisi ketika hubungannya sama Allah diperbaiki, hidupnya Allah perbaiki. Nah, dan 2 anaknya di pesantren mahal, pokoknya adalah di sebuah pesantren yang mahal. Nah, berarti kan Masya Allah sudah benar-benar Allah perbaiki. Baik, sekarang kita lebih fokus terkait keutamaan sholat malam ya. Keutamaan sholat malam itu kan banyak deh. Mungkin ustadz di sini dan ustadz di sini mau menyebutkan sebuah hadis atau ayat terkait sholat malam. Nah, nanti saya nambahin. Kalau di Al-Quran itu ada, setahu ana, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kalau nggak salah gitu ya. Maksudnya dari sebagian malam maka kamu sholat tahajudlah, dan hukumnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran nafilah ya, yaitu hukumnya sunnah. Nah, dan perintah langit tentu ini
yakinlah bahwa perintah Allah itu nggak ada yang sia-sia, pasti untuk kebaikan kita, pasti. Kalau dilarang pasti itu buruk, kalau diterjang rusak semua nanti kita, terjang rusak kita semua. Contoh mabuk itu kan bikin otaknya sedeng nanti kan Pak, ya mabuk langsung nggak, walaupun kalau dia sering mabuk, walaupun nggak saat mabuk itu diajak ngomong nggak connect gitu, kasihan itu, serius nggak connect. Anu dulu punya tetangga begitu, pelel terus di Jakarta, bukan berarti orang Jakarta gitu semua, enggak, yang soleh ya banyak di sana. Nah, baik, kalau sholat malam kita tentukan dulu ya, sholat malam itu sholat apa aja teman-teman sekalian, para ustadz-ustadzah. Yang disebut sholat malam itu apa sih? Sholat kapan itu? Ya? Sholat yang kita lakukan, ya. Sholat sunnah yang kita lakukan dari setelah isya sampai sebelum terbit fajar. Sholat apapun itu disebut sholat malam. Nah, itu disebut sholat malam. Kalau tahajud yang mana itu? Kan bagian dari sholat malam. Tapi kapan kita bisa, oh ini tahajud nih, oh ini bukan tahajud, kapan kita bisa ngomong gitu? Kalau setelah bangun tidur, itu bertahajud. Tahajjada ya tahajjadu itu artinya apa? Bangun tidur. Coba misalnya googling atau buka kamus, pasti artinya bangun tidur. Artinya bangun tidur. Maka tidak bisa disebut sholat tahajud kalau bukan dari bangun dari tidur. Secara bahasa begitu. Secara syariat sama kayak secara bahasa. Nah, sholat tahajud sendiri punya keistimewaan sendiri. Sholat malam secara umum punya keistimewaan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim ada, Tirmidzi ada, tapi di Bukhari Muslim kayaknya nggak ada. Tapi hadisnya sahih. Kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail. Kalian harus sholat malam, harus menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam itu lebih umum lagi. Nggak cuma sholat, berarti baca Quran masuk, wirid masuk, doa masuk. Nah, terus redaksinya kan pakai alaikum, kalian harus ya, berarti seolah-olah wajib, padahal kan tidak wajib. Berarti ini penekanannya sangat kuat karena keutamanya sangat besar. Nah, kalau yang misalnya nanti antum-antum dicurhatin apa ya, orang yang pengen sholat malam itu usahakan jangan dinasihati bangun jam 1 terus sholat sampai fajar. Kalau bisa yang mepet fajar aja, karena orang yang pertama-tama kayak gitu, kalau dibangunkan jam 1 terus saat malam nanti dia ngantuk, bablas malah nggak sholat jamaah subuh. Biasanya malah gitu. Nah, dibikin mepet aja dulu. Nah, mepet dengan waktu subuh. Baik, lanjut lagi. Kenapa kita harus sholat malam? Disebutkan oleh Rasulullah, fa innahu da'bu salihina qablakum. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Nah, baik kaum sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad. Dan itu juga kebiasaan orang-orang soleh zaman sekarang. Ulamanya, orang awamnya kayaknya dalam hal ini sama semua. Semua dapat nikmat. Allah nggak pilih kasih. Ini dikhususkan untuk para ulama aja, sehingga orang-orang bukan ulama nggak bisa bangun malam, bikin tidur, nggak, semua kebagian. Anak muda, orang tua kebagian. Nah, di sebuah pesantren itu ada bapaknya tentara, tapi anaknya masya Allah sholat malam itu nggak pernah putus. Nah, dan memang apa ya, tak lihat anak-anaknya itu yang kan begitu ya, itu cerdas, bahasa Arabnya pinter-pinter, nurut-nurut, nggak pernah melanggar. Nah, nggak pernah melanggar. Yang satu itu ditaruh di sebuah pesantren di Jogja lah, pesantren salaf di Jogja. Nggak boleh nyebut, kita kan sama-sama pesantren, nggak enak ya. Nah, yang satu lagi ditaruh di dekat-dekat sini. Nah, intinya kita nggak boleh kelewatannya. Taruhlah kita lagi malas gitu, lagi futur, imannya lagi tiarap misalnya ya, paling enggak 1 rakaat lah sholat witir, 1 rakaat habis isya, dah langsung witir 1 rakaat kan nggak terlalu pegah Pak ya, ustadz-ustadznya 1 rakaat dah, habis itu terserah mau tidur mau ini terserah. Nah, baik, lanjut lagi. Itu kata Nabi, kalau kebiasaan orang-orang soleh berarti yang melakukan itu insya Allah disebut soleh. Kalau orang disebut soleh
maka dia masuk dalam firman Allah, wa huwa yatawalla as-salihin. Maka Allah yang akan nanggung, yang akan ngurusi kebutuhan orang-orang soleh. Berarti kalau kita mau ditanggung Allah, diurusi Allah, mau hidup kita terjamin, itu nggak perlu ikut asuransi. Aneh nggak sedang bahas hukum asuransi ya. Cuman asuransi kan intinya biar dia ada yang nanggung nanti kalau ada apa-apa kan. Kalau pengen ditanggung, itu aja jadi orang soleh. Di antara jadi orang soleh itu sholat malam. Itu kata Allah loh, wa yatawalla as-salihin. Allah yang akan nanggung urusan orang-orang soleh. Nah, dan kisah-kisah begini kan banyak ya, kisah-kisah tentang apa ya, orang-orang soleh itu banyak. Nah, contoh misalnya di Al-Quran itu Allah sebutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Uzair itu ya, bukan Nabi Khidir itu ya. Wa kana abuhuma sholiha, terkait alasan kenapa tembok yang meroboh itu didirikan lagi oleh dua nabi, diperintah oleh Allah. Bayangkan Allah mengutus dua nabi untuk negakin tembok aja itu loh. Bayangkan ya, cuma untuk ngurusin tembok. Di situ kan ada harta benda milik dua anak yatim kan. Nah, itu disikahkan dan disebabkan karena bapak dari keduanya itu orang soleh. Itu kalau tak baca di tafsirnya, itu ternyata bukan bapak kandungnya, itu kakek buyutnya yang nomor 7. Makanya ada istilah kaya 7 turunan, itu mungkin dari ayat itu mungkin. Anda nggak tahu ya, kaya 7 turunan mungkin apa dari ayat itu. Kakek buyut yang nomor 7. Jadi kakek buyut yang nomor 7 itu dulu soleh. Ternyata Allah masih ingat jasanya kakeknya dulu itu. Nah, di Al-Quran juga ada disebutkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu lupa Anda punya ayat lengkapnya. Gimana para ustaz, para hafidh, para hafidhah nih? Tabauhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Lupa Anda. Nanti antum googling sendiri ya. Nah, singkat cerita bahwa orang-orang soleh itu bisa ngasih syafaat kepada anak-anak cucunya yang memang surganya itu di bawah. Jadi masuk surga tapi di bawah, terus bisa ditarik ke atas dengan para simbah-simbah buyutnya dulu. Dan ini nikmat yang luar biasa. Nah, terus kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa qurbatun ilallah, salat malam itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nikmat ya. Orang kalau udah dekat sama Allah kan nikmat. Dekat sama Pak RT aja udah enak. Nah, apalagi dekat dengan sama Allah Subhanahu wa taala yang ngasih semuanya kan. Nah, dekat sama orang yang punya duit kan enak Pak. Lihat misalnya kita lagi kurang, dah ini pakai aja duitku dulu, kan enak. Apalagi kalau dekat sama Allah lebih enak lagi. Lanjut lagi, wa takfirun lisayyi'at wa manhatun lil itsm. Dia mampu menggugurkan dosa dan mencegah kita dari melakukan dosa. Itu juga nikmat. Yang bikin hidup semerawut itu gara-gara banyaknya dosa. Nah, yang bikin orang hidupnya semerawut, nggak jelas, urusannya nggak beres-beres, nambah urusan terus mumet. Itu orang itu harus segera introspeksi diri kita, maksudnya introspeksi diri, ada pelanggaran syariat apa yang kita lakukan. Nah, dosa berarti kan. Nah, dan sholat malam mampu menggugurkan itu, berarti nanti enak, mampu menghalangi kita dari melakukan maksiat. Wah, itu lebih nikmat lagi. Nah, terus yang terakhir, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Hakim, wa matarodatun liddai anil jasad, dan mampu mengusir penyakit dari tubuh. Itu kan luar biasa Pak. Afan, ini banyak Pak. Kalau pas pengajian kan sama bapak-bapak kan gitu Pak Ustadz ya. Nah, udah banyak bapak-bapak di sini ya. Dulu ada jamaah itu kan, dia pengen dipanggil Pak itu. Saya manggilkan Mas. Tak gini kan, nanti kalau kamu punya anak tak panggil Pak. Nah, ternyata Allah kasih anak, nikah kan udah 10 tahunan ya, belum dikaruniai. Ternyata tiba-tiba istri hamil. Wah, seperti janji aneh, akhirnya tak panggil Pak deh. Nah, kalau di Libya, Afan ya, di Libya itu panggilan Pak itu lebih tinggi daripada panggilan Ustadz. Jadi teman-temannya yang berilmu dipanggil Pak gitu. Tapi untuk anak-anak Jawa Timur aja.
Nggak tahu kenapa. Kalau yang orang misalnya luar Jawa gitu dipanggil Pak malah tersinggung dia. Tersinggung. Dianggap bapak-bapak. Nah, baik lanjut lagi. Sampai mana tadi? Mengusir penyakit ya. Ini kan terserah Allah ya, Allah mau dengan wasilah apa penyakit itu hilang. Dan kisah-kisah seperti ini kan banyak. Kalau ada kakek-kakek usia 95 tahun kok tidak budek, matanya masih bagus, nah, terus badannya masih sehat, coba cek pasti dia melanggengkan sholat malam, pasti insya Allah cek. Tapi kalau ditanya pasti, loh kok kamu masih seger? Aku itu sebelum subuh udah mandi. Jawabannya cuma udah mandi. Sebenarnya dia mau ngasih tahu, aku nggak pernah berhenti sholat malam. Nah, itu nikmat, sholat malam itu nikmat. Nah, kalau tentu kita patut keheran-heran ya, orang-orang salaf kuno dulu itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak, apa nggak sakit? Memang nggak berasa nikmat. Kalau sudah ngerasa nikmat, tenang gitu. Kan kisah-kisah orang ketika sholat nikmat itu kan banyak ya. Nah, sampai ada sahabat, kisah nyata Pak, di dunia perang gitu, sholat malam, sholat lagi sholat apa gitu, dipanah aja dari depan, tos, gitu. Nggak putus sholatnya, tetap sholat, sampai 2 panah bersarang di tubuhnya. Setelah salam baru ternyata dia kepanah, baru diurus sahabat yang lain, baru dicabutin panahnya. Astagfirullahaladzim, itu luar biasa ya. Mungkin kalau saya pribadi ya, sholat gigit nyamuk itu berasa. Tapi kalau orang dulu kepanah itu nggak berasa. Nah, sampai kita upayakan bagaimana sholat kita itu benar-benar kayak kita itu di alam lain gitu. Nah, nikmat, harus bisa seperti itu, seperti sabda Nabi, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal, kami itu kalau sholat itu tenang. Kalau sudah seperti itu sholatnya insya Allah udah benar. Wallahu ta'ala alam. Tapi kurang lebih itu para ustadz dan ustadzah semuanya yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Nah, kapan-kapan materi beda lagi. Nah, mungkin baca kitab lagi atau bagaimana. Tapi ilahuna sampai sini. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.